嵐が雑木林を転げ落ちてくる金色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて雪をかぶったかかしが一人お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように寂しい思いしてはいないか体を壊してはいないか手紙が無理なら電話でもいい金頼むの一言でもいいお前の笑顔を待ちわびるおふくろに聞かせてやってくれ元気でいるか街には慣れたか友達できたか寂しかないかお金はあるか今度いつ帰るAnjay, sumimasen, sudah hadir semua. Sensei, mic-nya belum dihidupkan. Baik, kita mulai. Silakan share yang mau presentasi hari ini, Anissa Nurkolbi ya. Mari kita buka perkuliahan Johor Literasi kelas B hari ini dengan ucapan basmalah bersama dan doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Rabbi jidni ilma warzuqni. Semua sudah kumpul ya, ada 25 orang yang hadir hari ini. Yang presentasi Anissa Nurkolbi ya, sama Kelvin ya. Oke, silahkan. Pertama adalah presentasi dulu dari Kelvin dan Anissa, nanti dilanjut dengan materi dari saya tentang review email bahasa Jepang atau email Yahoo JP ya. Untuk Kelvin dan Anissa Nurkolbi, saya waktu persilakan kira-kira 30 menit presentasi ya. Silakan. Baik, terima kasih. Bisa share? Kelvin bisa share nggak? Aku nggak pakai laptop soalnya. Sama. Ini saya pakai HP Sensei. Oke, dari saya minta bantuannya Sensei. Oke. Ya, dari saya ntar. Nah, dari saya share, kemudian silakan presentasikan. Oke. Udah kelihatan belum? Udah ada Sensei. Oke, silahkan dimulai. Baik. Bismillah. Terima kasih Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayou gozaimasu. Hari ini saya Anissa Nurkolbi dan teman saya Kelvin Pratama akan menyampaikan presentasi tentang accountability skill. Selanjutnya Sensei. Outline presentasi hari ini ada accountability skill, tanggung jawab, kerja tuntas, dan transparan. Yang pertama ada accountability skill. Next, Sensei.
Definisi dan pengertian istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggungan jawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dimintai pertanggungan jawab. Sedangkan keterampilan memiliki arti kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Pengertian akuntabilitas menurut para ahli, saya mengambilnya dari Mardiasmo. Pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan ataupun pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungan jawab yang dikerjakan secara berkala. Kemudian yang selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan arti setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Kemudian untuk memperoleh dan meningkatkan kesadaran bertanggung jawab, perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya, tanggung jawab dapat dibagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab secara vertikal, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab secara horizontal adalah tanggung jawab yang berkorelasi dengan hal lain di luar dirinya. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab personal, adalah tanggung jawab yang menyangkut substansi dirinya sendiri. Adapun bagian tersebut dapat diuraikan menjadi yang selanjutnya ada vertikal, tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Allah ya adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama, sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya kepada makhluk lain. Adapun tanggung jawab manusia kepada Tuhan, yaitu yang pertama ada mengabdikan diri kepada Allah sebagai esensi dari seorang hamba dengan beribadah, beramal soleh, kemudian berpegang teguh kepada agama Allah, kemudian memegang amanah untuk menjadi khalifah fil ardi, kemudian menjaga kesucian agama dengan menegakkan Islam dan berdakwah baik personal maupun individual, kemudian menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang terakhir ada mendidik anak dan keluarga dengan pendidikan agama. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab horizontal, tanggung jawab yang berkorelasi dengan hal lain di luar dirinya. Yang pertama contohnya ada tanggung jawab kepada tugas atau amanah. Tugas adalah amanah yang wajib dikerjakan atau suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Setiap kita memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan levelnya dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh ada ayah, ibu, anak, kepala sekolah, direktur, pejabat, dan lain sebagainya pasti memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Yang kedua contohnya yaitu tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga adalah elemen penting dalam menentukan baik buruknya masyarakat. Adapun contoh tanggung jawab yaitu yang pertama ada ayah terhadap keluarga ya. Yang pertama ada ayah yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarganya, kemudian ibu yang bertanggung jawab untuk mendidik, menjaga, memelihara harta dan anaknya, kemudian anak yang bertanggung jawab mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian terakhir ada tanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam masyarakat Islam, maka ia bertanggung jawab untuk menjaga hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam, atau dengan kata lain, ia harus mempertanggungjawabkan perilakunya dalam kehidupan masyarakat secara Islami. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab personal, yaitu tanggung jawab yang menyangkut dirinya sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan tanggung jawab personal yang menuntut motivasi dalam diri sendiri. Adapun contohnya yaitu membersihkan diri baik fisik maupun rohani, kemudian selanjutnya ada mandiri dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan, kemudian mematuhi aturan yang telah dibuat sendiri, seperti contohnya siswa dan mahasiswa yang membuat jadwal pekerjaan atau belajar harian, maka ia haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia buat untuk dirinya sendiri. Kemudian keuntungan dari tanggung jawab.
Anda akan lebih dihargai dan akan dipandang orang sebagai orang yang baik saat Anda memiliki sikap bertanggung jawab. Selain itu, Anda pula akan mendapatkan banyak manfaat ketika Anda mampu memiliki sikap tanggung jawab yang baik. Yang pertama, Anda akan lebih dihargai dan dihormati, kemudian tidak memudahkan Anda untuk berbuat kesalahan, kemudian akan mendapatkan banyak kepercayaan, akan lebih berhati-hati dalam bertindak, akan lebih fokus pada solusi, dan juga pengembangan diri, akan memegang kendali dalam setiap sisi. Sikap bertanggung jawab yang diterapkan akan mendorong tercapai kesuksesan dan akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian tidak akan merasa capek dengan mencari alasan atau kebohongan Anda gitu. Kemudian yang terakhir, orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika berada di samping Anda. Kemudian kerugiannya yang dirasakan jika terus menghindari tanggung jawab. Yang pertama ada merasa seperti jadi seorang pengecut. Kemudian yang kedua ada penyesalan akan sering menyerang karena tidak pernah mau mencoba. Yang ketiga, banyak hal-hal baik dalam hidupmu menjadi tertunda. Hal-hal baik dalam hidup akan datang pada mereka yang mau bersusah-susah sebelumnya. Jika sampai saat ini kamu merasakan kebahagiaan begitu jauh darimu, maka bisa jadi sebenarnya penyebab itu semua adalah keenggananmu untuk mengambil sebuah tanggung jawab atas beban hidup yang seharusnya kamu hadapi. Kemudian yang keempat, kamu pun akan merasa susah, merasa bangga pada diri sendiri. Seorang yang tidak akan bisa merasa bangga pada dirinya jika tidak ada pencapaian yang dia lakukan, sementara tidak akan ada pencapaian yang bisa diraih jika kamu selalu menghindari tanggung jawab. Jadi seiring dengan seringnya kamu menghindari tanggung jawab, berkurang pula lah rasa banggamu pada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, selamanya tidak akan pernah berkembang dan maju. Kemajuan dan kesuksesan hanya akan menghampiri mereka yang mau berjuang keras dalam hidupnya. Meraih apa yang kamu cita-citakan dalam hidup bukanlah perkara yang gampang, dan tentunya semua itu akan diiringi oleh sebuah tanggung jawab besar yang tidak main-main. Lari menghindari sebuah tanggung jawab tidak akan membawa kita kemana-mana. Hidup mungkin akan terasa menyenangkan tanpa beban, namun suatu saat nanti akan ada banyak penyesalan yang kamu rasakan. Baik, materi presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Calvin. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Colby. Untuk sebelumnya saya memulai presentasi, apakah semuanya bisa mendengarkan saya? Bisa. Bisa. Oke. Next. Next, Sensei. Oke, untuk materi saya yang akan jelaskan adalah kerja tuntas. Definisinya adalah bekerja dengan semangat sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Seberapapun banyak pekerjaan kita harus kita selesaikan sampai akhir, finish, sehingga semua pekerjaan kita memperoleh hasil yang sukses. Dan fungsi kerja tuntas adalah kerja tuntas sangat penting bagi semua orang. Apabila hasil kerja cenderung menanggung dan tidak selesai atau tidak tuntas, maka penghargaan yang didapatkan pun tidak akan terlihat hasilnya. Maka dari itu penting adanya perilaku kerja tuntas untuk selalu menyelesaikan tiap-tiap pekerjaan demi hasil yang maksimal. Next, Sensei. Next, Sensei. Bentar, kok ini saya share lagi ya? Kelihatan nggak? Udah. Belum. Sudah. Oke. Keuntungan melakukan kerja tuntas itu ada 3. 1, mampu berpikir sebelum bertindak. 2, menjadi lebih bertanggung jawab. 3, lebih optimis dari segala hal. Jadi di sini yang dimaksud mampu berpikir sebelum bertindak itu di saat seseorang memiliki rencana matang, maka apa yang sudah dia lakukan itu tidak akan berhenti di tengah-tengah jalan, tidak berhenti di tengah jalan begitu saja. Jika orang tersebut terus-menerus membuat rencana sebelum memulai sesuatu, seorang akan terbiasa berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi kita itu saat
melakukan kerja ya. Jadi itu kita jangan mempunyai perasaan yang setengah-setengah gitu loh, karena suatu dalam pekerjaan kita tidak memiliki niat atau tidak memiliki semangat, jadi kita tuh akan menimbulkan masalah dari diri kita sendiri, kerja juga kurang akan maksimal, lebih tepatnya juga nanti kita akan membuat perkara lah dengan sama tim. Jadi kerja tuntas itu juga harus dilakukan dengan serius dan semangat. Dua, menjadi lebih bertanggung jawab. Oke, untuk penjelasan nomor 2 ini kita akan menjadi lebih bertanggung jawab. Karena apa? Karena pekerjaan kita yang kita lakukan itu sudah selesai, jadi tanggung jawab kita itu sedikit berkurang lah gitu. Karena kalau kita tidak menyelesaikan tugas kita tersebut dengan baik atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, jadi tanggung jawab kita itu dilihat oleh seseorang itu akan lebih kayak menumpuk. Kita itu kayak kelihatan seperti orang yang menunda-nunda, terus melalaikan tanggung jawab kita sendiri gitu. Jadi ya sangat penting juga untuk dilakukan dalam melakukan kerja itu yang sangat hati-hatilah, pokoknya dituntasin, jangan setengah-setengah gitu. Di dalam pendidikan pun kita juga kalau melakukannya setengah-setengah, mungkin para siswa pun akan merasa kebingungan, atau mungkin ada yang nggak memperhatikan sama sekali. Selain itu, contoh yang lain itu kita tahu ada kata-kata yang berada di militer. Jadi ada kata-kata tuh jika ragu-ragu lebih baik kembali. Nah, dari situ kita juga harus tahu kemampuan diri kita terlebih dahulu untuk mengerjakan apakah kita bisa mengambil tanggung jawab tersebut atau tidak. Karena jika kita tidak bisa mengambilnya, kita akan membebankan atau merugikan orang lain dalam mengambil tanggung jawab tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa, kalau tidak tahu untuk mengukur diri kita sendiri, kerja kita akan tidak tuntas. Di situ kita mungkin ada problem di tengahnya. Dan kalaupun itu tuntas, kita tidak bisa maksimal gitu loh untuk bekerjanya. Untuk yang ketiga ya, lebih optimis dari segala hal. Oke, karena kita tahu tanggung jawab kita itu tidak hanya saat bekerja. Contoh, untuk menjaga diri kita sendiri, untuk mengurus kita sendiri, atau hal-hal yang sepele lainnya. Semisal kayak tugas kampus lah, apa aja yang penting tugas. Kita kalau mengerjakan tugas, kalau bisa itu sekali langsung selesai, langsung dituntaskan. Karena kenapa? Kalau kita menunda-nunda itu akan membebani tanggung jawab diri sendiri. Karena apa? Kita tahu sendiri kalau tugas itu sangat banyak sekali ya kalau diberikan dari beberapa dosen gitu. Karena kalau kita menunda-nunda, deadline kita mepet, jadi kita itu akan semrawut gitu loh mengerjainnya. Lebih kayak kita itu tidak bertanggung jawab pada tugas kita sendiri gitu. Dan terus ditambah lagi, kalau kita menunda-nunda ya, kalau menunda-nunda mungkin kita akan, akibatnya kita akan terlambat mengumpulkan atau tidak efektif lah gitu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Next, Sensei. Kerugian tidak melakukan kerja tuntas. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah tanggung jawab menumpuk, susah mengatur jadwal, tidak bisa fokus dan tenang. Untuk tanggung jawab menumpuk, ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu tanggung jawab kita itu menumpuk gitu loh. Karena tugas sebelumnya itu kita belum bisa menyelesaikan. Jadi yang tugas 1 belum selesai, tugas 2 belum selesai, tugas 3 belum selesai. Benar, niat kita itu menyicil, cuman kalau saran dari saya, kalau bisa tuh kita langsung tuntaskan aja satu-satu, agar kenapa? Kita bisa fokus dan tenang. Jadi pada saat tugas A ini memikirkan tugas A, ya udah nggak usah memikirkan tugas B dulu. Itu untuk bisa fokus dan tenang gitu. Dan di sisi lain, kerugian kita tidak melakukan kerja tuntas itu kita susah mengatur jadwal gitu loh. Kalau untuk tugas mungkin kita bisa mengatur ya, tapi untuk jadwal-jadwal kita seperti kegiatan, untuk jadwal kita seperti kuliah, kita itu tidak bisa mengatur gitu.
di sini ya kita harus melatih diri kita sendiri gitu. Bagaimana kerja tuntas gitu, bukan kok sebentar-sebentar izin, sebentar-sebentar izin, kita izin gitu. Karena itu juga akan mengganggu fokus kita. Jadi kita itu tidak bisa fokus dalam mengerjakan hal tersebut. Dan untuk masalah tanggung jawab, ya balik kepada kita gitu loh. Sebenarnya kita sendiri itu mampu nggak sih? Bisa nggak sih untuk menyelesaikan tugas tersebut? Karena di sini sangat penting sekali kita harus mengetahui diri kita sendiri untuk mengukur seberapa jauh kita bisa melakukannya. Jangan sampai kita itu belum menyelesaikan tanggung jawab dan kita lempar kepada teman lain. Itu juga suatu yang tidak bisa dipercaya sih kalau menurut saya itu, karena tanggung jawab kita ya nyelesain harus kita gitu, kerjakan dengan tuntas. Jadi kita yang mulai berarti kita yang mengakhiri. Next, Sensei. Oke, yang berikutnya adalah transparan. Next, Sensei. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, transparan mempunyai maksud atau arti yaitu nyata dan jelas. Dalam hal ini, kata transparan bisa dipakai untuk bermacam-macam hal. Transparansi sendiri menggambarkan tentang keterbukaan dari suatu masalah atau personal yang nantinya akan berakibat di dalam masalah itu sendiri. Transparansi sendiri memiliki kata dasar yaitu transparan. Transparan sendiri sering digunakan dalam penggunaan kata yang merujuk ke suatu keterbukaan atas sesuatu yang nyata dan jelas sesuai dengan fakta atau realita yang ada. Pendek kata, transparansi adalah suatu hal yang nyata, jelas, dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Next, Sensei. Fungsi penting sebab membangun kepercayaan antar masing-masing anggota tim memang tidak mudah. Ketika transparansi mampu membentuk rasa kepercayaan dan persepsi positif dalam tim, maka kinerja akan semakin tersinergi dengan kuat dan tentu hasilnya akan lebih memuaskan. Next, Sensei. Konsep transparan dalam Islam. Konsep transparansi dalam ajaran agama Islam telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam firman-Nya yang menyebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu meninggalkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendakilah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia merugikan sedikit pun daripada hutangnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu. Lebih adil di sisi Allah. Quran surat 2 ayat 282. Next, Sensei. Keuntungan melakukan transparan. 1. Dapat dipercaya oleh teman. 2. Membangun kepercayaan dengan tim. 3. Tidak menimbulkan masalah yang diinginkan. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk 1, dapat dipercaya oleh tim. Jadi enggak tim aja sih, kita sebagai mahasiswa juga dapat dipercaya oleh dosen maupun dosen-dosen atau ketua organisasi kita atau teman organisasi kita juga yang dimaksud tim. Jadi
transparan ini gunanya apa sih? Jadi transparan ini saya lebih mengartikan ke mendekati ke jujur kalau menurut saya. Jadi tidak hanya omongan, kita harus transparan untuk misalkan kayak pembukuan lah, atau misalkan dana lah, atau tindakan-tindakan kita lainnya. Jadi transparan di sini tuh lebih kayak menuju ke suatu benda yang tertulis atau yang berada gitu menurut saya. Jadi karena kita transparan, karena kita jujur, itu dapat dipercaya oleh tim atau teman kalian. Dan untuk membangun kepercayaan dari satu tim itu, kita kalau udah sama-sama transparan, kita kalau sama-sama jujur, kita tuh enak untuk bekerja sama. Jadi rasa kepercayaan kita terhadap seseorang itu akan lebih gitu, bertambah atau sangat enak untuk dipercaya gitu. Keuntungan dari transparan tersebut untuk yang ketiga, tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Nah, ini masalah yang tidak diinginkan itu maksud dari masalah hampir sama kayak kita tidak jujur sebenarnya. Tidak kayak kita kalau tidak transparan, orang kan akan memikirkan hal yang aneh-aneh. Misal, saya yang bendahara pembukuan. Karena saya tidak transparan, mungkin salah satu dari teman kita ada yang mikir karena pembukaannya tidak pernah dipresentasikan atau tidak pernah diberitahukan. Kita itu teman saya tuh mikir mungkin nanti kalau ada sisa saya habiskan gitu. Mungkin ada yang bilang nanti dananya nggak jelas keluar kemana mungkin atau dipakai hura-hura yang lainnya gitu. Nah, gunanya transparan di sini itu membangun kepercayaan. Jadi tidak menimbulkan masalah yang tidak yang kita tidak inginkan gitu loh. Karena transparan ini ya berfungsinya sebagai memberitahu. Jadi memberitahu lebih jelas, lebih detailnya kepada teman kita atau partner kita dalam melakukan suatu pekerjaan atau yang lainnya. Next, Sensei. Oke, kerugian tidak melakukan transparan. 1. Tidak dapat dipercaya. 2. Sulitnya untuk percaya terhadap tim atau partner. 3. Bisa berpotensi menimbulkan masalah. Hampir sama yang saya katakan di keuntungan tadi. Yang pertama tidak bisa dipercaya ya. Tidak dapat dipercaya. Jadi kita kalau tidak melakukan transparan, mungkin misal nih saya tidak melakukan transparan, mungkin teman-teman saya juga tidak percaya karena menimbulkan masalah yang tidak itu tadi. Kenapa? Karena ya sama aja kalau kita tidak transparan tuh tidak jujur, walaupun kita cuma ngomong gini gitu, misalkan pendanaan segini nih habis 2 juta, tapi kok yang 3 juta kemana gitu. Nah itu kan tidak transparan tuh. Misal itu juga menimbulkan rasa tidak percaya gitu loh antar tim atau antar partner atau antar kita kerjasama perusahaan gitu. Nah itu di situ sangat bahaya sekali gitu, karena kalau kita tidak transparan ya menimbulkan banyak potensi lah akhirnya untuk dalam dunia bekerja kita putus hubungan kerja, atau kalau kita berada di sebuah tim setelah kita tidak transparan mungkin kita akan tidak digunakan lagi lah atau gimana gitu. Untuk transparan sendiri itu sangat penting. Jadi bagaimana sih untuk melatih transparan? Ya lakukanlah setiap hari dengan jujur gitu. Kalau misalkan kalian dengan bersama teman, kerja sama dengan teman, atau kalian nongkrong sama teman, menurut saya kalian transparan aja. Seperti kalau kerja sama nih, tadi kita ngapain aja gitu. Kan kita harus ngomong dong, kita ngomong materinya. Hari ini kita presentasi tentang transparan, tanggung jawab, dan sama kerja tuh. Oh begitu. Saya kan minta buktinya mana gitu. Bukti dari PPT atau laporannya presentasi tadi mana gitu. Nah, teman saya ngasih. Oh berarti dia transparan gitu menurut saya. Kalau misalkan teman saya tidak ngasih, nah itu tanda tanya.
ruginya di situ. Kita bisa dipercaya apa tidak kalau dikasih amanah untuk diberi tanggung jawab atau yang lainnya gitu. Next, Sensei. Oke, baik. Selanjutnya ada sebuah video yang bersumber dari YouTube dengan judul Tanggung Jawab Short Film Based on True Para Mahasiswa Story by Muhammad Bagas pada tahun 2017. Mohon maaf ya atas keterbatasan dan kekurangannya. Saya akan menyampaikannya dalam sebuah narasi. Film pendek ini dimulai dengan dua orang mahasiswa, sebut saja Naryo dan Bim Bim. Naryo dan Bim Bim ini merupakan teman kelas dan mereka juga berbagi kamar yang sama. Pada saat itu, Naryo sangat asyik bermain game dan Bim Bim sedang membaca buku untuk persiapan UAS di pagi hari. Bim Bim yang baik mengingatkan Naryo untuk berhenti bermain game dan segera mempersiapkan diri untuk UAS besok pagi. Namun, Naryo tetap mengabaikan Bim Bim dan terus bermain game hingga jam 3 dini hari. Kemudian alarm pagi membangunkan Bim Bim dan Bim Bim bersiap untuk pergi ke kampus. Namun, Naryo masih tertidur dan susah dibangunkan oleh Bim Bim sampai akhirnya alarm kedua berbunyi namun sudah sangat siang. Naryo pun bangun dan terkejut hingga tidak sempat mandi dan langsung berangkat ke kampus. Sesampainya di depan kelas, Naryo sudah benar-benar telat dan terkunci di luar dan tidak bisa mengikuti UAS. Itu artinya Naryo harus mengulang lagi di end. Jadi ini salah satu contoh tanggung jawab ya Naryo yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Tamat. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan atau tambahan, kritik dan saran silahkan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mengenai... Ya, silakan. Tadi untuk transparansi itu, apa ada beberapa hal yang tidak bisa ditransparansikan atau memang semuanya itu memang harus ditransparansikan? Silakan ada yang menjawab langsung. Apakah semua harus ditransparansikan atau tidak? Izin memberi jawaban, Sensei. Oke, silakan. Jadi gini, Din, saya jelas. Kalau transparansi itu ini lebih ke data, jadi maka saya katakan jujur. Jadi nggak semua kok yang bisa ditransparansikan. Misal apa ya? Kayak kejadian gitu atau materi atau apa gitu. Ini kayak lebih ke materi sih atau omongan gitu. Semisal nih ada kasus, saya tidak masuk kelas. Saya meminta tolong teman saya untuk memberitahu nanti misalkan jadwal matkul apa-apa gitu atau materi yang lainnya gitu. Nah, dalam suatu kasus itu kan teman saya nggak ada Word atau PPT yang diberikan nih sama dosen. Cuman teman saya itu memberitahu, jadi hanya memberitahu. Jadi kan itu ya transparan tapi tidak ada datanya gitu loh, tidak bisa diperlihatkan gitu loh. Makanya tadi saya mengartikan transparan itu hampir mirip jujur, cuman transparansi itu lebih mengacu ada benda atau data gitu. Oke, jadi nggak semua bisa ditransparansikan ya? Tidak, jadi kayak materi pun kalau misalkan tidak ada PPT atau Word, ya sama aja gitu, tidak bisa ditransparansikan. Bisanya lebih ke jujur gitu. Oke, thank you. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, tadi sudah disampaikan ya presentasi dari kelompok tentang tanggung jawab, transparan, dan kerja tuntas. Saya ingin bertanya juga ya, kenapa sih masih banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab gitu ya? Padahal dia udah tahu bahwa itu tanggung jawab dia, tapi kok pada tidak mau bertanggung jawab misalnya, atau ketika dikasih tanggung jawab itu pada nggak mau misalnya ketika disuruh menjadi ketua himpunan
atau disuruh jadi ketua kelas gitu kok mereka pada melepaskan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi itu kadang-kadang dia suka nggak mau gitu loh. Itu apa ya? Penyebabnya kira-kira apa? Kemudian kenapa bisa seperti itu? Ada yang punya pengalaman nggak seperti itu? Kira-kira penyebabnya apa ketika kita dikasih tanggung jawab, kemudian kita suka menghindari dari tanggung jawab itu? Apa coba? Kira-kira penyebabnya? Kalau setahu saya kurang percaya diri, Sensei. Satu kurang percaya diri, terus apa lagi? Kalau untuk tanggung jawab di depan umum, mungkin ada yang demam panggung gitu, Sensei. Kalau setahu saya. Ya, demam panggung, kurang percaya diri, apa lagi? Sama merasa dirinya tidak pantas atau tidak bisa gitu, Sensei. Merasa dirinya tidak pantas atau tidak. Berarti kan sama dengan hampir tidak percaya diri ya, atau tidak pantas. Gitu. Jadi ini kasus pada mahasiswa PBJ yang banyak yang saya lebih baik tidak ikut gitu ya. Misalnya ketika ada lomba-lomba atau apa, lebih baik saya tidak ikut. Itu berarti kan satu tidak percaya diri ya. Kemudian tadi saya tidak pantas untuk ikut itu. Kemudian yang berikutnya adalah demam panggung gitu. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Takut sama konsekuensinya, Sensei. Ya, takut sama konsekuensi. Berarti lepas dari tanggung jawab dong kalau gitu. Ya, jadi kayak kalau jadi pemimpin itu kan berarti ada tekanan-tekanan tertentu ya, Sensei, yang nggak dimengerti sama anggotanya, kayak ngambil keputusan. Terus kalau misalnya dia jadi pemimpin, dia takut kalau dia ngambil keputusan A misalnya, dampaknya nih apa? Kan pasti si ketuanya duluan yang dicari gitu. Ya, itu artinya yang pertama adalah ketika kita mengambil suatu keputusan pun berarti harus kita memikirkan manajemen resikonya apa yang dipikirkannya. Jadi ketika misalnya contoh yang paling dekat kita, ketika punya pacar, ketika mau menikah itu kan berarti akan punya tanggung jawab toh. Nah di situ kita harus memikirkan resiko, manajemen resiko juga apa gitu ya. Karena manusia itu kan tadi bilang Anissa Nurkolbi sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, yang ini yang jadi permasalahan yaitu masih banyak orang atau teman-teman ya yang kurang percaya diri, tidak mempunyai keberanian untuk mengambil tanggung jawab gitu kan. Kemudian merasa tidak cocok dengan tugas itu ya. Kemudian takut akan risikonya ini. Ini mungkin yang perlu didiskusikan ya, karena bagaimanapun juga nanti suatu ketika Anda akan mendapatkan tanggung jawab itu. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami atau sebagai istri juga itu tanggung jawabnya sangat berat ya. Apalagi tanggung jawab sebagai orang tua. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberikan masukan, diskusi? Ya, bisa juga penyebabnya adalah ketika anak-anak ya, ketika di dalam pertumbuhannya orang tersebut itu nggak pernah dikasih tanggung jawab gitu. Jadi nggak pernah diberi kesempatan untuk bertanggung jawab termasuk dari orang tuanya. Jadi semuanya serba instan, tidak ada proses tanggung jawab dan sebagainya. Sehingga contoh misalnya kalau anak-anak itu kalau bermain tidak dibereskan lagi. Kemudian di rumah juga tidak ada tanggung jawab melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi itu akan berimbas kepada pembentukan karakter ketika dia berada di luar. Ya, padahal dia itu mempunyai 3 tanggung jawab tadi. Yang pertama tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Ini yang agak sulit kita membentuk tanggung jawab itu. Oke, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan mengenai transparan memang Sensei. Tidak, ya silakan. Saya mau menanyakan tentang ya kepada kelompok yang ini ya, yang berpresentasi itu semisal ada tanggung jawab yang bertentangan dengan horizontal sama personal. Lah itu nanti penyelesaiannya bagaimana? Ya, yang horizontal sama personal ya. Iya. Silakan jawab dulu sama Anissa Nurkolbi dulu. Iya. Layung maksudnya gimana pertanyaannya? Ya kan itu kan ada tanggung jawab personal sama yang horizontal. Nah, itu tuh
kalau misalnya nyelesain yang tanggung jawab personal itu nanti bertentangan sama yang horizontal. Nah, itu nyelesainnya gimana? Tanggung jawab yang horizontal itu kan tanggung jawab yang berkaitan dengan hal lain di luar dirinya. Iya. Kalau yang personal itu tanggung jawab diri sendiri. Pada dirinya sendiri. Ya, terus? Nah, misalnya ya adalah ya kalau misalnya itu berhubungan ya tanggung jawabnya ini kalau diselesain ini nanti nggak bisa yang personalnya. Kalau personalnya diselesaiin, yang horizontalnya juga nggak bisa. Terus gimana? Jadi itu bukan tanggung jawab gitu ya? Maksudnya bertentangan. Iya. Jelek, misalkan jelek di luar, jelek ke kamu, bagus yang sana gitu. Contoh kasusnya. Iya, misalnya di organisasi apa gitu ya, atau di masyarakat. Tapi kamu juga ada tugas yang harus diselesaikan. Dan dua-duanya juga menuntut tanggung jawab untuk segera diselesaikan pada waktu yang sama. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, jadi mungkin saya tanya ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu yang dua kegiatan yang sama-sama memerlukan tanggung jawab, yang pertama tanggung jawab terhadap pribadi dulu, atau ada tanggung jawab kepada kelompok dulu kan begitu ya. Itu kan tergantung tingkat kepentingannya gitu ya. Jadi tergantung dari tingkat urgennya gitu. Kalau misalnya menyelesaikan tanggung jawab diri pribadi itu lebih penting daripada menyelesaikan tanggung jawab pada kelompok, ya mungkin lebih baik mengerjakan yang tanggung jawab pribadi. Misalnya ketika ibu sakit gitu ya, saya bertanggung jawab untuk mengurusnya gitu kan. Jadi saya selesaikan dulu, saya mengurus dulu orang tua, baru nanti kalau sudah selesai urusannya dengan orang tua, baru kita selesaikan urusan dengan kelompok gitu. Karena biasanya, tapi jangan sampai begini, kita egois gitu ya, pokoknya ini tanggung jawab saya dulu ya, saya ingin selesaikan gitu. Kadang-kadang itu juga masuknya ke egois karena tidak mau bertanggung jawab terhadap kelompok. Dia hanya mau mengerjakan pekerjaan yang dia sendiri saja gitu. Misalnya mengerjakan tugas, yang lain juga sama mengerjakan tugas pada waktu itu. Tapi kalau Anda punya tugas sebagai ketua kelompok atau sebagai ketua himpunan di organisasi, berarti kan harus bagi dua gitu. Yang mengerjakan tugas-tugas sama sebagai tugas individu, yang membantu kelompok mengurus kelompok juga tanggung jawab. Di situ jadi ada dua tanggung jawab yang menurut saya ada prioritas mana yang harus dipentingkan terlebih dahulu, tergantung dari urgensinya dan tingkat kepentingan dari kedua tanggung jawab itu gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau keluarga masih bisa ditolerir, berarti kan kita kerjakan tanggung jawab kelompok dulu gitu. Tapi kalau kelompok itu tidak terlalu penting, bisa ada yang mengerjakan orang lain, maka berarti kita kan tidak apa-apa mengerjakan tanggung jawab kepada keluarga. Ini juga terjadi pertentangan ya dalam diri kita ketika tanggung jawab personal dengan tanggung jawab kelompok itu berbarengan situasinya, gitu kan. Dan ada pasti ada yang dikorbankan, apa keluarga atau pribadi gitu. Saya kalau hari Minggu saya kan ingin santai gitu kan, tapi ternyata ada pekerjaan. Berarti pekerjaan kelompok bersama-sama. Berarti kita mengorbankan tanggung jawab kita sebagai keluarga untuk membantu keluarga atau bersama keluarga gitu. Kadang-kadang itu dilihat dulu tingkat kepentingan dari pekerjaan atau tanggung jawab yang diemban dalam kelompok tersebut. Kalau makanya saya bilang itu dulu pernah saya bilang bahwa manusia itu terbagi menjadi 5 kelompok atau 3-4 kelompok seperti halnya ibadah ya. Yang pertama adalah manusia wajib, atau wajib itu ya manusia yang bertanggung jawabnya itu besar sekali. Contoh manusia wajib itu adalah ketua prodi atau dekan, atau di universitas itu rektor gitu. Itu mau tidak mau harus hadir dalam setiap kegiatan, memberikan speech dan sebagainya. Tapi kalau manusia setengah wajib itu kayak wakil dekan, wakil ketua gitu kan bisa. Kalau ada ketua ya udah dia hanya
sebagai wakil gitu, tidak perlu diwajibkan untuk hadir juga tidak apa-apa. Yang wajib hadir itu adalah ketua di situ. Kemudian manusia yang sunnah gitu ya. Sunnah itu artinya kehadirannya dalam kelompok itu ada juga itu lebih bagus ya, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa gitu kan begitu. Jadi ke ibadah wajib gitu, ibadah sunnah gitu. Kalau dikerjakan lebih bagus, kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Itu kan berarti kalau ada dia di dalam kelompok itu dan mengerjakan sesuatu perbuatan itu lebih bagus. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah itu kita itu mungkin lebih baik antara manusia sunnah, manusia setengah wajib dan manusia wajib. Gitu. Manusia wajib itu suami, istri itu kan wajib itu buat pasangannya. Tapi kalau manusia yang tidak diinginkan oleh komunitas itu maksudnya manusia mubah, manusia haram apalagi ya, tidak diinginkan. Jangankan dikasih tanggung jawab, hadir saja di tempat itu tidak diinginkan gitu ya. Jadi pembagian tanggung jawab itu berhubungan dengan fungsi dari manusia itu sendiri gitu. Jadi kalau sebagai ketua, sebagai dekan, presiden itu kan manusia wajib gitu. Wajib ada ketika seseorang memerlukan atau di mana komunitasnya itu memerlukan. Jadi jangan menghindari, lepas dari tanggung jawab gitu. Nah itu yang kita lihat beberapa contoh sekarang itu manusia wajib itu menghindari tanggung jawab itu. Padahal dia jelas-jelas sudah misalnya sebagai presiden tapi ketika di demo kabur. Nah berarti kan dia tidak bertanggung jawab, tidak mau menghadapi resiko yang dihadapi. Oke ya, itu jawabannya kira-kira ya, Layung ya. Jadi kalau dalam dua kasus tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab kelompok itu dipilih mana ya, urgensinya yang mana. Kita harus punya prioritas gitu. Kalau prioritasnya ini lebih bagus mengerjakan pribadi ya pribadi aja. Tapi kalau misalnya kita lebih bagus mengerjakan kelompok ya kelompok aja. Itu juga kadang-kadang ada pro dan kontra ya dalam sebuah tindakan. Terima kasih Sensei. Ya. Oke, yang lain tidak ada tambahan ya. Jadi di sini kenapa saya membahas masalah ini, accountability skill ini adalah 4 ya. Yang pertama adalah 3 ya, tanggung jawab, kerja tuntas, dan transparan. Jadi transparan di sini mungkin lebih ke masalah keuangan atau keterbukaan ya. Terbuka tentang sesuatu yang memang harus dibuka. Tapi tidak boleh kita juga membuka semuanya untuk orang lain ya. Termasuk data-data pribadi, kemudian hal-hal yang bersifat pribadi itu kayaknya nggak boleh ditransparankan. Semua hal tentang kita dibicarakan kepada orang lain juga tidak boleh. Tidak bagus. Kalau kerja tuntas memang semua pekerjaan itu harus dikerjakan sampai selesai. Nah ini juga kadang suka masalah. Kita ingin kerja tuntas tapi banyak sekali tuh kerjaannya gitu loh. Jadi di sini terjadi pertentangan batin gitu. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Apakah mengerjakan bumpo dulu atau cokai dulu atau misalnya Johor literasi terlebih dahulu. Nah itu juga kan lihat ada deadline-nya, ada urutannya gitu. Kalau yang dimaksud dengan kerja tuntas itu adalah mengerjakan pekerjaan dengan sampai selesai. Tidak setengah-setengah, tidak berhenti di tengah jalan. Ini lebih ke istiqomah menurut saya pekerjaan tuntas itu. Jadi kalau kita sudah memulai suatu pekerjaan, pantang kita untuk berhenti di tengah jalan. Begitu. Jadi kalau misalnya saya melamar mahasiswa yang mau pergi ke Jepang dalam program studi, dalam program internship misalnya, di situ ada perjanjian kalau sudah terpilih sebagai peserta internship tidak bisa mengundurkan diri apapun alasannya. Nah itu juga salah satu bentuk tanggung jawab ya, karena dia sudah mengikuti proses, kemudian sudah diwawancarai, sudah pasti bisa pergi, misalnya sudah dapat tiket, kemudian sudah dibeliin tiket pesawatnya, tiba-tiba, aduh saya tidak diizinkan sama orang tua, atau saya sakit, sering sakit-sakit dan sebagainya. Nah itu menurut saya sesuatu yang kurang baik ya. Kalau memang sejak awalnya tidak bisa, ya nggak usah ikut program itu. Ya, karena itu mengganggu yang lain, itu tidak tuntas namanya itu ya. Jadi kalau yang tuntas itu seperti itu, jadi mengerjakan pekerjaan sampai selesai, tidak ada halangan atau apapun halangannya, apapun yang terjadi ya saya akan ikut sampai selesai program ini. Gitu. Nah kebanyakan banyak yang
di tengah-tengah, aduh saya kayaknya salah jurusan nih misalnya ya. Kalau misalnya masuk program, ya kalau Anda sudah masuk di PBJ, Anda harus kerja tuntas, Anda sampai lulus gitu loh ya. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang tidak diselesaikan. Kemudian Anda juga mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang menyelesaikan sekolahnya dari S1 dari Ichinensei sampai Yonensei. Itu juga kerja tuntas ya. Jadi jangan sampai di tingkat 3 mundur hilang ketika skripsi kemudian tidak adil 7 tahun tiba-tiba kan berarti kan itu di pending terus pekerjaannya. Nah, skripsi yang baik itu adalah bukan skripsi yang fenomenal, tapi skripsi yang selesai gitu ya. Sehingga Anda bisa selesai tepat waktu di tahun keempat atau tahun kelima gitu. Nah, teman-teman ini perlu diingatkan terus. Kerjaan tuntas itu seperti itu. Misalnya kalau saya dikasih tugas sebagai kepanitiaan LO atau apa itu kerja itu sampai tuntas. Jangan sampai biarinlah nanti aja kerjaan itu. Nah, seperti membawakan barang ya ketika bridging. Ada orang yang dikasih tugas sebagai logistik misalnya. Tapi ketika diminta tugasnya dia nggak ada, pulang duluan gitu ya. Nah, barang-barang tertinggal kan. Siapa yang disalahkan? Ya logistik. Berarti itu kan kerja tidak tuntas. Jadi kerja tidak tuntas itu bertanggung jawab sampai akhir pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, tugas itu. Kalau yang kelihatan jelas, misalnya berbentuk membereskan barang sampai selesai lagi, sampai bersih lagi, ruangannya sampai bersih lagi, tidak ada yang sampah dan sebagainya. Kalau laporan, sampai laporannya selesai gitu ya. Misalnya kemarin kita mengadakan karena orientasi dan teman-teman juga dikasih asisten. Gitu. Nah itu laporannya harus selesaikan ya. Jadi kalau tidak selesai berarti itu tidak tuntas gitu karena nanti tidak dapat sertifikat sebagai asisten dosen untuk mengajar kana misalnya. Di organisasi juga seperti itu. Kalau kita ke bagian-bagian publikasi ya sampai publikasi kegiatan itu selesai gitu. Itu ya, jadi kerja tuntas, tanggung jawab. Makanya ini jadi satu poin itu, accountability itu semua, tuh, kerja tuntas, tanggung jawab, dan transparan. Jadi kalau dibuat dibagi 3 pun tidak apa-apa, tapi kalau satu kata accountability itu udah, kalau dalam organisasi itu sudah mencakup ketiga poin tersebut. Gitu. Oke ya, jadi teman-teman ini 2018 sudah siap-siap nih, sekarang udah semester 5 ya, semester 5 siap-siap Anda untuk menuntaskan perkuliahannya dengan menulis skripsi. Artinya kan tahun 2021 Anda sudah masuk ke Sanensei dan setahun lagi akan selesai untuk menyelesaikan kuliahnya di UMB ini. Kira-kira itu ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya, diskusinya udah cukup, kita masuki ke tambahan presentasi dari saya tentang review, atau ini dulu ya, yang tadi di video itu, coba saya share, bisa kedengaran tidak ya, tanggung jawab itu tadi untuk ini. Visualnya bentar. Biar tadi kan dinarasikan oleh Anissa Nurkolbi, tapi mungkin perlu di kok nggak muncul? Suaranya nggak kedengaran. Ya. Ya, kayaknya. Menit. Lu nggak belajar yuk, udah tahu besok ulangan. Ulangan apa? Tenang aja kali. Nilai nggak mempengaruhi apa yang lu kerja nanti. Yakin lu, kalau ngulang gimana lu? Selalu aja. Ya, santai-santai ya. Udah jam 11:30. Ya udahlah yuk, gua tidur duluan aja. Gua udah itu capek. Ya udah. Good night. Yuk. Jam 3.
Masih apa ya? Main game atau bekerja? Wah, yuk, bangun yuk. Udah pagi yuk. Anjir, Ya tidur udah mulu. duluan aja lah, 5 menit lagi Udah gua. kesiangan, coy. Ya udah ntar gua 5 menit lagi, 5 menit lagi. Wah, yuk, bangun yuk. Gua udah mau berangkat ya, Go. Ya Lu masih tidur aja. Gua 5 menit lagi, 5 menit. Makanya kalau main jangan kemalaman. Ya udah, Udah nggak belajar. udah sama 5 menit gua ntar gua sampai kampus. Tambah lagi. Ada. Ya, itu ya. Lu kenapa, yo? Lu sedih gitu muka lu? Iya, tadi gua telat. Nggak masuk lagi, emang? Kagak gua. Nggak tahu ulangan, udah masuk. Kesiangan kan lu? Iya nih. Kan lu UAS malah begadang. Makanya jangan main game mulu. Kan udah gue bilangin semalam belajar. Gua udah belajar. Tapi lu nggak mau dengerin kan? Lu bilang slow aja katanya. Nggak terlalu penting ini. Namanya kesiangan. Nah, tetep aja kalau lu nggak begadang nggak bakal kesiangan deh. Ya. Tahu orang udah tahu tadi pagi jam bunyi nggak bangun. Gue bangunin nggak bangun. Katanya ntar aja. Giliran telat nggak masuk. Ya udah dah. Sorry ya, Cok. Ya, itu ya. Jadi ini biasanya penjawab itu dari rasa malas ya, yang susah untuk kita melaksanakannya. Oke, kita lihat di My Class dulu. Hari ini saya tambahannya ada waktu sekitar 25 menit lagi tentang preview kanji dalam email berbahasa Jepang. Kita lihat dulu di My Class. Materinya sudah ada di situ, jadi saya akan tampilkan yang ada di My Class. Kalian melihat absensi yang hari ini udah pada klik belum di My Class semua? Susah masuk, Sensei. Belum bisa klik. Sensei. Susah masuk. Saya share dulu ya. Saya share dulu teman-teman Jawa Literasi pertemuan ke-6. Kalau belum masuk berarti saya harus absenkan semua. Atensi Jawa Literasi B. Udah kelihatan kayaknya belum pada ini ya. Belum pada absennya. Udah, Sensei. Saya tadi sudah, Sensei. Kok
kok masih kosong Saya semua? juga sudah, Sensei. Ini 27 kan? Saya sudah. Betul ya kelas oh ini kelas A. Berarti saya salah ya settingnya. Tapi ini B kok. Tapi yang munculnya juga ini kelas A ya. Tapi itu ada yang kelas B. Campur ya kelas A kelas B ya. Oh berarti saya di settingnya salah bentar. Absensi kelas tapi kok ada kelas A masuk, kelas B masuk, campur. Tanggal 20. Ini kan, ini kan untuk kelas B toh. Tapi kok nggak ini ya? Coba saya lihat dulu literasi plus. Oke, ini berarti yang salah tadi. Oke, ini udah. Yang belum, Hacani udah belum. Ada enggak? Ada ya? Hacani ada, tapi belum masuk. Terus Nugraha ini ada, belum. Anissa Nurkobi juga tadi belum. Saya belum absen, Sensei. Raka. Wayan belum. Yeah. Kemudian Raka belum, Mita belum. Padahal semua hadir kan? Adam, Awan, Aryoga tadi sudah ada, tapi kok belum hadir. Michan Ali ada. Udah berarti saya tulis. Kalau hadir sendiri sih saya tinggal tuliskan gitu loh. Kalau sudah di klik sendiri langsung muncul ya hadir merekam sendiri ya. Ini hadir semua kok. 25. Nugraha ini juga hadir ya. Hacani juga hadir ya. Hadir semua kan? Oke. Nugraha ini hadir Sensei. Iya, tapi di sini belum diciptakan. Makanya saya hadirkan semua ya. Raka izin, Sensei. Raka. Dia ada bus Mapala hari ini. Oh iya. Ntar saya berarti Raka izin ya. Kalau izin nilainya 0,5. Kalau terlambat nilainya 1. Kalau hadir nilainya 2 poin ya. Siapa? Raka izin. Ya, izin itu masuk dalam ranahnya sakit. Masuk izin ya. Oke. Sip. Kita lihat materinya. Yang hari ini adalah tentang tambahan Johor literasi. Jadi ini belajar bahasa Jepang lagi, yaitu tentang kanji-kanji yang ada dalam email berbahasa Jepang. Nanti ini akan saya buat kuis ya. Jadi nanti Anda mengisi kuis, kemudian menjawab kuis itu di My Class. Itu saya terangkan terlebih dahulu tentang mana? Bukunya aja. Ini kalau ini emailnya di situ ya.
Ini udah kelihatan belum bukunya? Buku saya. Ya, belum ya? Udah Sensei. Udah. Ya. Nah, kita lihat ya pengenalan ini buku email berbahasa halaman 100 kalau nggak salah. Nah ini ya, dari sini ya. Jadi email itu sebetulnya kan sudah ya, email pengenalan email Yahoo berbahasa Jepang ya. Tadi nanti ada videonya, sekarang saya terangkan tentang email itu ya. Jadi email itu sama lah dengan yang lain-lainnya, sama di Yahoo. Etikanya juga ada ya, email, kemudian memperkenalkan terlebih dahulu ketika mau nulis email itu. Kemudian cek ejaannya, perhatikan fitur email, juga batasi jumlah lampiran, jangan menggunakan banyak singkatan kalau di email ini. Kalau bisa jangan pakai huruf besar juga ya. Kemudian periksa alamat email, jangan lupa ketika mau mengirim email itu harus dilihat dulu. Email berbahasa Jepang sama dengan email yang di Indonesia juga ya, Gmail dan sebagainya, tapi ini kan pakainya ada fungsi-fungsinya, ada kanji-kanjinya, termasuk tampilannya ini ya. Tampilannya email itu seperti gini, saya besarkan. Jadi di sini kalau di email Yahoo KoJP di sini ada Meru address ya, di sini email di sini. Kemudian nanti loginnya kayak gini, login, kemudian seperti biasa, kemudian baru setelah login mengirim surat, mengirim pesan. Ya. Kalau sudah login nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah ini ada di sini ada Jusing Bako inbox ya, kemudian ada Stagaki, itu artinya yang ditulis, email yang ditulis, kemudian Shoshin Sumi mail, email yang sudah selesai dikirim, kemudian ada Mewaku mail, email spam, kemudian ada Gomi Bako, artinya tempat sampah, kemudian di sini ada Kojing folder, artinya folder pribadi. Nah, jadi kita lihat di sini ya, email yang tadi itu, yang di dalam email itu nanti saya di breakdown menjadi kanji-kanji yang ada dalam email. Yang pertama kanji shoshin. Shoshin itu artinya mengirimkan email, send ya dalam bahasa Inggris. Ternyata dalam bahasa Jepang itu menjadi shoshin. Okuru dan shinjiru. Okurimas sama shinjimas, shoshin. Sen okurimas, tapi di sini shoshin. Kemudian stagaki hozong artinya menyimpan draft ya. Stagaki hozong artinya menyimpan draft. Kemudian shomei itu tanda tangan, sign, kemudian cancel ya cancel. Sete sonota artinya pengaturan. Kemudian kengmei itu artinya perihal. Tempu fairu artinya file lampiran, emoji ya. Kemudian shoshiki format kosong, kemudian tekisni kirikae mengubah ya. Meru ga shoshin saremashita, email telah terkirim. Kemudian tojiru tertutup, menutup ya. Shoshin saki itu penerima. Shoshin saki Yahoo berarti Yahoo yang sudah terupload terekam di situ. Nah, di sini contohnya ya. Nah, di sini ada kurang jelas mungkin ya. Di sini ada henshin. Kanji henshin artinya reply ya, reply. Kemudian di sini ada tensho artinya tensho itu artinya di forward. Kemudian ido artinya dipindahkan, insansu di print, mewakumer artinya email yang dianggap spam. Kemudian ini ada sakujo artinya dihapus, dan ini shosa artinya dilakukan aktivitas. Di sini juga sama, ini henshin dibalikin, tensho di forward, ido dipindah, kemudian
Insatsu di print, Meiwakumail spam, Sakujo dihapus, dan Sosa artinya di. Kita lihat masuk ke tampilannya, juga sama ya. Jadi paling tidak email dalam bahasa Jepang kita kenal dulu ya. Nah di sini ada kanji-kanji yang tadi. Hengkang artinya kalau dalam komputer Jepang itu ada tulisan hengkang, berarti itu di enter ya, berubah dari kanji ke dari hiragana ke kanji. Kemudian henshin tadi membalas, kemudian shoshin mengirim, hozong itu artinya menyimpan, fuka itu tambahan atau file yang di attachment gitu. Kemudian nama kete hozong, nama dikasih nama ketika mau menyimpan. Insatsu itu artinya dicetak, di print. Toroku pendaftaran, tengkang artinya dikonversi. Kemudian jusing bako itu inbox. Kemudian atesaki itu alamat email. Sakujo dihapus, kakunin konfirmasi, sakusei membuat, kemudian shinki baru, Meiwakumail gangguan email atau spam, kemudian kensa pencarian, dan kegmei itu subjek. Nah ini yang nanti saya akan jadikan kuis teman-teman ya, karena minggu depan bukan ini kuis di Jawa Literasi juga penting ya untuk menilai harian Anda yang memahami ini. Nanti ini Anda sudah bisa lihat di My Class, sebetulnya ini udah ada bukunya, udah saya simpan di sana. Jadi Anda tinggal membacanya. Ini di bagian ini ya, ringkasan email kanjinya. Nanti saya akan tempelin di My Class untuk kelihatan. Nah, dibaca aja ya. Kuisnya minggu depan lah ya. Setelah presentasi kelompok ada kuis untuk menjawab ini kanji apa, dibacanya apa, fungsinya seperti apa gitu ya. Oke, kira-kira ada yang bertanya mengenai email ini? Nah, kita kembali ke cara mendaftarkan Yahoo-nya ya, Yahoo KJP-nya. Di sini ada, ini saya belum isi ya, pertemuan ke 10, 9 belum. Di sini ada videonya, kita lihat. Kelihatan ya? Cara mendapatkan email Yahoo KJP. こんにちは、ひじりです。この動画は Yahoo アカウントの取得方法についてです。Yahoo アカウントを取得するとできることはたくさんあって、Yahoo メール、メッセンジャーを使えて便利です。なので、Yahoo アカウントを取得して損をすることはないですね。さて、Yahoo アカウントの取得方法ですが、まずこのページに行きます。このページにすぐに来れるようにリンク貼っておきますので、そちらからこのページに来てください。Buka halaman itu, kemudian メールアドレス masukin 入力ですが、E メールや G メー email ル、 address-nya apa. 既存のメールで入力していただければ結構です。今回この動画のために取得した G メールを使います。入力したら、この Yahoo ID、そのまま使われるので、クリックして入力チェック。一応できますだったら、パスワード、次入力します。Ada password なるべくパスワードの安全性は高い方がいいので、 pakai ya, masih bisa い dipakai. ろいろ考えてみてください。 Kemudian kantor pos そし Jepang て次 harus に dimasukin ya. 郵便番号。 Kalau bukan kantor ここは pos 自 Jepang 分 itu の nggak 住んで bisa る ditolak. 番号で入力。 Masukin aja はい apa adanya dulu gitu ya. 今回は Walaupun 一 kita 番 tinggal di 例 luar のやつ negeri. 使いたいと思います。 Itu kode Tokyo ya, 1066182. Salah. で次入力終わったら生年月 Senen 日ですね。 Gapi, lahir tahun berapa, bulan berapa, ini tanggal berapa. 入力を終わったら性別を選 Laki-laki 択 atau します。 perempuan. Kemudian di まあ situ お知らせメール
別にいらないって方はチェック外して、kalau tidak perlu ya tidak perlu dikirim. キーカード持ってる方は持ってるで、その後にまた登録する画面が来るんで、ここで入力していただければ結構。 Kartu kredit, kemudian di sini kosakata yang di dalam harus ditulis sebagai kode apa ya? Onsei de kakunin-shiru gitu. Jadi O A A O N Natsu. Natsu. Itu kalau pakai berarti tinggal registrasi. Kalau sudah registrasi maka muncul TRK 406 muncul ke Gmail dia, memberitahukan ke Gmail dia. Pemberitahuan dari Yahoo ke Jepang. これですね。登録確認メールが来るので、ここの番号244926 verifikasi lah. Kita juga sama ya verifikasi tentang itu, masukin ke situ. Doi setuju. Kemudian Toroku didaftarkan. さっきの6桁ですね。Kode registrasi masukin. KTP itu nanti langsung bisa menggunakannya. Nah, ini Kang Ryo Shimashita artinya sudah selesai, bisa dipakai. Kembali ke email Yahoo KoGP, tampilan Yahoo Japan. Ini emailnya baru 2 yang muncul, 2 email. Cuman gitu, nanti tinggal diklik itu ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Anda coba-coba aja kalau mau daftar di Yahoo KoGP juga silahkan, tapi pakai nomor kode Jepang. Misalnya saya buka Yahoo KoGP. Yahoo KoGP. Kalau Yahoo KoGP nggak hilang ya, karena laku. Kalau Yahoo Com di Indonesia kayaknya tidak ada sekarang. Ini tampilan Yahoo KoGP kayak gini. Kemudian saya tadi mail, klik sama. Kemudian di sini kita misalnya Suryadi Ningrat 92 Yahoo KoGP. Saya lupa lagi passwordnya apa, tapi mudah-mudahan bisa ya. Salah. Berarti udah buat tapi salah password. Salah password juga ya. Apa ya passwordnya? Salah, Bo. Apa ya? Lupa lagi lah ya. Nggak bisa. Berarti nggak bisa masuk. Lupa saya passwordnya apa ya. Kalau udah bisa masuk, berarti di situ nanti muncul password gachi gaimasu. Sama ya password. Oh salah. Ini kali ya. Tiga kali salah di sini akan muncul ya kosakata yang tadi ditulis tadi. Nggak bisa ya. Oke, udah waktunya habis. Jadi hari ini sampai di sini saja perkuliahan tentang geoliterasi. Minggu depan yang presentasi tolong mempersiapkan bahan yang dipresentasikannya. Kemudian minggu depan itu tanggal berapa ya? Udah November ya? Udah November, tapi masih nggak libur kok. Ya, Senin, Selasa udah biasa lagi. Ya udah kalau begitu mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Tolong persiapkan bagi mereka yang akan presentasi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Terima kasih, Sensei. Ya, terima kasih.